أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, kembali hadir kita di sini ya bersua dalam pembelajaran secara online. Yang mana ini adalah Al-Hadis sesi yang ke-39. Kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dan insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-51. Taib, sebelum kita mulai marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Nah, ayuhat dhalimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadisul hadi wal khamsun. Hadis yang ke-51. Wali muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tidak pula dua hadas itu menahannya. Rawahu Muslim. Al-makna al-ijmali taqaddama fil hadis as-sabiq dzikru raghbati syari' al-akida fi huduril qalbi fi salati baina yaday rabbih. Dan telah berlalu pada hadis yang sebelumnya tentang penyebutan keinginan pembuat syariat yang kuat, ya keinginan kuat dari pembuat syariat dalam masalah kehadiran hati dalam salat di antara atau di hadapan Rabb-nya. Wala yakunu dzalika illa biqad'i syawaghil. Dan hal itu tidak terrealisasi kecuali dengan memutuskan segala hal yang menyibukkannya. Allati yusabbibu wujuduha 'adam at-tama'ninati wal khusyuk. Yang mana dengan adanya hal-hal itu menyebabkan tidak adanya tumaknina dan kekhusyuan. Lihada fa inna syari'a yanha 'anis salati bi huduri ta'am alladhi nafsul musalli tatuqu ilaihi wa qalbuhu muta'alliqun bihi. Maka dari itu pembuat syariat ini melarang dari salat yang mana salatnya itu kedatangan makanan, yaitu ketika seseorang mau salat ada makanan yang hadir, yang mana jiwa orang yang salat itu ada keinginan kepadanya dan hatinya itu terkait dengan makanan tersebut. Wa kadzalika yanha 'anis salati ma'a mudafa'atil akhbatsain. Dan demikian pula ketika seorang syariat itu melarang dari salat yang mana orang yang mau salat itu sedang menahan dua kotoran. Alladaini huma al-baul wal ghaid. Yang mana keduanya ini adalah kencing dan berak, ya. Lianna salatal haqin awil haqib ghairu tammah. Karena salatnya orang yang menahan kencing dan menahan berak itu tidak sempurna. Linsyighali khatirihi bimudafa'ati al-adha. Karena ketersibukannya atau terganggu pikirannya dengan menahan gangguan, ya. Menahan dari gangguan baul atau kencing dan ghaid atau berak. Ikhtilaful ulama, ya, perbedaan para ulama. Akhadha bi dhahiril hadis al-dhahiriyah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengambil secara zahir dari hadis, yaitu kaum Zahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
falam yusakhihu as-salata ma'a wujud ta'am, yang mana mereka tidak mengesahkan atau berpendapat tidak sah suatu salat dengan adanya makanan. Wala ma'a mudafa'ati ahadil akhbatsain, dan tidak pula sah salat yang disertai dengan menahan salah satu dari dua kotoran. Wa'addus salata batilah, dan menganggap salat itu batil atau batal. Illa anna sayyikhal islami lam yusakhiha ma'al haja illa ta'am. Akan tetapi Syekhul Islam ini tidak mengesahkannya, tidak mengesahkan sholat dari seseorang yang sedang butuh kepada makanan, ya. Orang yang sedang butuh atau sedang kelaparan terhadap makanan. Wadh-dhahiriyah syadzu falam yusakhihuha mutlaqan. Adapun Zahiriyah, mereka agak nyeleneh atau dalam artian menyendiri dalam pendapatnya, yang mana mereka tidak mengesahkan atau tidak menganggap sah sholat secara mutlak, ya. Jadi kalau ada sholat kemudian ada makanan, orang yang sholat itu sholatnya tidak sah secara mutlak. Wa dhahaba jumhurul ulama ila sihhatis shalah, dan mayoritas ulama itu berpendapat kepada sahnya salat, ya. Tetap sah salatnya ma'a karahatiha ala hadhihi al-hal, walaupun disertai dengan kemakruhan, ya. Disertai dengan kemakruhan atas kondisi yang seperti ini. Yaitu kalau umpama ada makanan ataupun sedang menahan dua kotoran. Waqalu, dan mereka mengatakan inna nafyas salati fi hadzal hadis nafyun likamaliha la li sihhatiha, bahwasanya menafikan salat di dalam hadis ini adalah menafikan untuk kesempurnaannya, bukan menafikan kesahannya, ya. Bukan sah salatnya yang dinafikan. Ma yu'khadhu minal hadis, kesimpulan dari hadis ini, al-awwal karahatus salati inda huduri ta'am al-muhtaju ilaihi, dimakruhkan salat ketika datang atau hadirnya makanan kepada orang yang butuh kepadanya. Wa fiha li mudafa'atil akhbasain, dan dalam keadaan menahan dua kotoran. Ma lam yadiq al-waqtu fataqaddama mutlaqan, selama waktu salatnya itu tidak sempit, dan apabila sempit maka salatnya tetap diajukan secara mutlak, ya. Tsumma atsani anna hudhurul qalbi wal khushu'i matdubani fi shalah, bahwasanya kehadiran hati dan kekhusyuan itu dua hal yang dituntut di dalam salat. Tsumma atsalis yambaghi lil musalli ib'adu kulli ma yushghiluhu fi salatihi, hendaklah bagi orang yang salat itu menjauhkan setiap apa-apa yang menyibukkannya di dalam salatnya. Ar-rabi anna al-hajata ila ta'ami aw syarabi aw atabawul aw taghawwud kullu ulaika udhrun fi tarkil jum'ah wal jamaah, bahwasanya kebutuhan kepada makanan, minuman ataupun buang air kecil atau air besar, semuanya itu adalah uzur dalam meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah, dengan syarat bisyartin alla yaj'ala awqatis salawati mawa'idun, dengan syarat tidak menjadikan waktu-waktu salat itu sebagai jadwal atau kebiasaan. Lima dzukira ma huwa fi maqduril insani minha, yang mana hal-hal itu sudah bisa diperkirakan oleh manusia darinya. Tsumma al-khamis qala as-Sun'ani wa'lam anna hadza laysa baba fi taqdimi haqqil 'abdi ala haqqillahi ta'ala. Berkata Imam As-Sun'ani bahwasanya ketahuilah bahwasanya ini bukan termasuk bab dalam mendahulukan hak hamba atas hak Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa siyanatu li haqqil bari. Bahkan hal itu untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yadkhula fi ibadatihi biqalbin ghair muqbilin ala munajatihi, agar tidak masuk dalam beribadahnya itu dengan hati yang tidak menghadap kepada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya agar ibadahnya itu khusyuk dengan hati yang hati yang khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma asadis fasara ba'dhum al-khusyu' bi anna majmu'un minal khaufi was-sukun. Dan sebagian dari ulama menafsirkan yang namanya kekhusyuan itu adalah berkumpulnya rasa takut dan ketenangan. Fahuwa makna yaqumu fi nafsi yadharu minhu sukunu fil a'dha'i yulaimu maqsudi al-ibadah. Yulaimu maqsudal ibadah. Yang mana ini adalah makna yang ada pada dirinya, yang nampak darinya ketenangan anggota badan yang sesuai dengan tujuan dari ibadah. Summa faidah qala al-ulama, berkata para ulama, as-salatu munajatun lillahi ta'ala. Salat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takunu ma'al ghaflah? Bagaimana bisa ibadah yang disertai dengan kelalaian? Waqad ajma'a al-ulama'u ala annahu laisa lil 'abdi illa ma aqila minha. Dan para ulama bersepakat bahwa seorang hamba tidak mendapatkan pahala kecuali dengan sesuatu yang dilakukan dalam keadaan sadar, ya. Jadi tidak mungkin mendapatkan ibadah atau mendapatkan pahala ibadah dari kelalaiannya. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan kesadarannya itulah yang akan mendapatkan pahala. Liqauli ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan di firman yang lain wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban secara marfu'. Innal 'abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu usruha wala sudusuha. Bahwasanya seorang hamba, ya, bahwasanya dia salat dan tidak ditulis baginya pahalanya 1/10-nya ataupun 1/6-nya dan seterusnya, ya, hadisnya seperti itu. Fas-salatu inna mafuridal iqamati dzikrillah, dan salat itu difardukan atau diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun fi qalbil musalli ta'dhimun wa haibatun lahu naqasat qimatus shalah. Dan apabila di dalam hati seorang musalli atau orang yang salat itu tidak ada pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkuranglah nilai salatnya. Wa hudurul qalbi huwa tafrihu min kulli ma huwa mulabisun lahu. Dan menghadirkan hati itu adalah mengosongkan dari setiap segala yang menyelimuti hati tersebut. Ya. Fayaqtarinu idzaka al-ilm wal amal. Maka dari itu bergandenganlah, ya, antara ilmu dan amal, ya. Jadi ilmu mengetahui bahwasanya salat itu harus dengan khusyuk, maka amalannya juga dilakukan dengan seperti itu. Wala yajri al-fikru fi ghairihima, dan pikiran itu tidak berlarian, ya, tidak berkelana di selain keduanya, yaitu khusyuk dan menghadirkan hati. Wa ghaflatul qalbi fi salati anil munajati ma laha sababun illa al-khawatir an-nashi'ah an hubbid dunya. Dan lalainya hati, ya, lalainya hati dalam salat dari bermunajat, yang mana sebabnya tidak lain adalah pikiran-pikiran yang timbul dari kecintaan terhadap dunia.
Ya, jadi lalainya hati di dalam sholat ya, dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, yang mana sebabnya tidak lain adalah pikiran-pikiran yang timbul karena sebab cinta dunia. Naam ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Ya, demikianlah pembahasan hadis yang ke-51 di dalam pembelajaran hadis sesi yang ke-39. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita tutup, ya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.